insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Green jobs ini adalah peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Capres Prabowo Subianto saat berkampanye di Subang, Jawa Barat menjanjikan pembangunan 13 kota baru di Pantura, Jawa Barat. Pembangunan 13 kota itu akan mampu menyerap 3 juta lapangan kerja. Kemudian akan dibangun di Pantura 13 kota baru, di mana akan menciptakan lapangan kerja 3 juta orang bekerja. Kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kali. Cinta Indonesia memang butuh kesabaran, butuh ketabahan. Seperti generasi 1908, 1928, sebagian dari mereka tidak sempat, tidak pernah melihat Indonesia merdeka. Nah, Indonesia itu tidak ada hubungannya dengan lokasi tempat tinggal. Banyak tokoh-tokoh bangsa kita yang dulu lama hidup di luar negeri, tapi tetap kontribusi buat Indonesia. Lagi rame soal tagar kabur aja dulu, gara-gara banyak frustasi sama kehidupan di Indonesia. Kalau menurutku, saat ini memang mending kabur ke luar negeri aja sih. Loh kok bisa? Karena di Indonesia sekarang ini jumlah penduduknya lagi bonus demografi, tapi kondisi ekonominya berasa lagi krisis. Jadinya ketika ada jutaan anak muda yang lulus tiap tahunnya, tapi nggak ada lapangan kerja yang cukup buat mereka. Nggak heran kalau sekarang ada 10 juta Gen Z yang lagi nganggur, dan ketika ada lowongan pun, persyaratannya banyak, tapi gajinya kecil. Berharap gaji di Indonesia bakal naik drastis pun kayaknya berat ya. Karena kenyataannya kita bukannya fokus dalam inovasi teknologi, tapi malah saingan murah-murahan tenaga kerja lawan Vietnam. Aku sendiri udah mengalami sih betapa frustasi dan sakit hatinya kita ketika udah kuliah susah-susah, tapi begitu lulus cuma ditawari gaji 1,8 juta. Makanya pas aku dapat info kalau kuliah ke Jerman itu gratis, gak pakai pikir lama aku langsung berangkat dan gak pernah menyesali keputusanku. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Kalau menurutku, justru lebih baik kalau kita tinggal di negara orang tapi jadi manusia yang produktif, yang bisa mengirim uang ke keluarga untuk merenovasi rumah yang udah reot, ataupun untuk menyekolahkan adik-adiknya, daripada berdiam di negeri sendiri, tapi malah jadi beban negara. Tolong jangan panggil kami tidak nasionalis, hanya karena ingin mencari penghidupan yang lebih layak, Pak. Karena yang tidak nasionalis itu, justru para koruptor pencuri uang rakyat. Kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme. Loh, boten ngonten niku lho Pak maksudnya, Pak. Saya di sini tuh golek duit kanggo masa depan lho, Pak. Cari uang ditabung. Terus damel usaha ten Indonesia lho Pak maksudnya kula, Pak. Nggih, sak menika niku bangun usaha. Terus pingin niku nggih menciptakan lapangan pekerjaan nggih banyak lho, Pak. Damel rakyat yang jenengan niku nggih. Tujuan kami nggih ngoten niku lho, Pak. Kok jenengan ngomongin kok meragukan nasionalisme kami. Kami tetap Indonesia, Pak. Tenan niki, Pak. Nggih ngapunten, Pak. Lek temriki niku nggih jujur luwih nyaman sakjane, Pak. Luwih apa-apa luwih terjamin kali pemerintah mriki. Ya ampun, sampe moncrot. Iya iki. Balik apa mboten iki? Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Bodoh amat, atau udah aing nu gawe di luar negeri nage. Jiwa nasionalisme wes tidak berjiwa nasionalisme. Caduk gitu gawe mah gitu. Di Indonesia sok bayangkeun kuliah beak puluhan juta, S1, S2, S3 gawe ka pabrik. Gaji UMR nalingang teh persyaratanana geus boga S3 ge, geus boga S2 ge naon cenah kudu good looking. Anjing kudu good looking banget gerengseng juga bujur katel kos aing mah da moal semua katarima atuh. Persyaratan kedua minimal pengalaman kerja 3 tahun. Pan aing teh kuliah nepi ka S2 teh pengalaman kerja kan kuliah diajar kudu pengalaman kerja minimal 3 tahun. Menyala negeriku sok saha bieu nu ngomong sekali deui jiwa nasionalisme aing nyata. Lah guys, campur HP aing murah kena salju. Nafsu.
Buat apa sekolah tinggi-tinggi? Toh juga kagak bisa kerja. Ya, mau masuk kerja aja susah banget. Padahal sekolah udah tinggi. Masih mendingan gua kagak sekolah. Gaji gua 1 hari 1 juta. Cuman ngomong bocah doang. Kagak betah tinggal di kampung sendiri. Mendingan keluar negeri, apalagi Taiwan. 1 hari 1 juta. 30 hari udah 30 juta. Ngurusin bocah. Sekolah tinggi-tinggi buat apa? Buang-buang duit. Toh juga jadinya kuli-kuli juga. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri apa, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Permisi, Bapak Menteri yang terhormat. Saya rasanya pengen ngomong, maaf nih saya speech ya Pak ya. Maaf nih Pak ya, sebenarnya memang Bapak ini nggak tahu, tidak tahu atau memang belum tahu banget bahwasanya di negara Indonesia, tepatnya negara kita tercinta itu kan memang sesulit itu ya cari lowongan kerja. Jadi sebagai rakyat jelata nih, kita juga berhak dong Pak memiliki kehidupan yang selayaknya, kehidupan yang makmur. Ya Bapak enak udah punya jabatan, Bapak punya uang banyak. Terus kita harus ngarepin apa di negara sendiri Pak? Terus kita harus menunggu janji mana lagi nih? Harus menunggu gebrakan mana lagi dari pemerintah, sedangkan sudah 2025 juga begitu-begitu saja. Maaf nih ya Pak ya, kalau Bapak meragukan nasionalisme kita sebagai PMI, Bapak tuh salah besar. Masa iya sih Pak, kami sebagai pahlawan devisa, penyumbang terbesar nomor 2 di dunia, masih diragukan juga nasionalismenya. Oke, Bapak ngomongin nasionalisme, kita ngomongin realisme aja deh. Ya udah, gini aja deh Pak, gimana kalau syarat kerjaan di negeri kita sendiri dipermudah dan yang masuk akal aja deh. Tapi setelah saya pikir-pikir nih Pak ya, lebih baik saya kabur aja dulu deh ke negara orang daripada nunggu-nunggu janji-janji manis pemerintah yang sarjana aja belum tentu dapat kerja, apalagi orang-orang yang cuma lulusan SMA, SMK seperti saya dan mungkin teman-teman lainnya di sana juga banyak. Makin jauh tuh masa depan cerah buat kita. Yang ada suram berkepanjangannya nggak sih Pak? Jadi ya sudah deh Pak, nggak usah ngomongin soal nasionalisme lah. Kita itu lebih tahu mana yang harus kita lakukan agar kehidupan kita tuh layak di kemudian hari. Ya sebenarnya sih sebagai rakyat banyak mengharapkan sesuatu yang baik untuk negara kita. Tapi ya untuk sementara udah nggak bisa mikir lagi kalau terus-terusan di negara sendiri. Memang sih masih ada jalur langit, tapi jalur langit aja nggak cukup kalau kita tuh nggak usaha Pak. Indonesia memang jauh lebih hebat daripada Australia. Soalnya tuh di Australia ada peraturan baru ya, ancaman 10 tahun penjara buat perusahaan yang ngegaji karyawannya di bawah UMR. Di Indonesia nggak mungkin dong ada perusahaan ngegaji karyawannya di bawah UMR. Nggak ada, semua perusahaan di Indonesia gajinya itu di atas UMR. Rakyat Indonesia sangat beruntung, pemerintah sangat hebat. Hebat, pasti karyawannya sejahtera. Nah, duitnya pada banyak. Pasti berbahagia, nggak punya utang, nggak mungkin terjerat pinjol. Nah, nggak stres pokoknya kalau hidup di Indonesia. Mantap, Indonesia lebih hebat dari Australia. Mantap, nggak perlu nih ada peraturan-peraturan kayak gini di Indonesia. Duar meme. Di Jepang tuh ada nggak sih yang namanya korupsi ya? Nih, gue baru dapat pengembalian pajak. Pengembalian pajak? Enggak, maksudnya gini. Gue selama kerja di Indonesia, kerja di Kerawang, Cikarang, di pabrik-pabrik gede, belum pernah dapat sekalipun pengembalian pajak. Lah ini gue baru pertama kali dapat pengembalian pajak. Nggak, maksudnya tuh di Indonesia tuh ada nggak sih pengembalian pajak? Kok gue nggak pernah dapat gitu ya? Apa jangan-jangan ada gitu? Tapi nggak nyampe ke gue gitu? Apa gimana gitu? Di sini malah gue dapet gitu. Wow, nih ini ada suratnya nih dan ada duitnya. Tuh, ada duitnya. Ini berapa ya? Kalau ditotalin sekitar 520.000. Nggak gede-gede banget gitu. Tapi nyampe ke karyawan gitu. Kalau di Indonesia gimana tuh ya? Meskipun kecil, nyampe nggak ya di kita ya? Tapi lumayan anjir buat beli beras 10 kilo ya. Sepengalaman gua tuh kalau di Indonesia cuma lapor pajak doang ya. Belum pernah tuh gua nerima pengembalian pajak. Tapi jujur kalau gua jadi orang pajaknya sih, duit segini gua kantongin sih.
Belakangan ini hashtag kabur aja dulu rame banget di media sosial. Banyak anak muda yang mikir buat pindah ke luar negeri, teman-teman. Bukan karena mereka nggak cinta sama Indonesia, tapi karena mereka merasa masa depannya nggak jelas di Indonesia. Lapangan kerja sempit, gaji nggak sebanding dengan biaya hidup, dan yang lebih parah, ya mereka nggak yakin kalau pajak yang mereka bayar ke negara bener-bener dikelola dan bisa dipakai buat mereka sendiri. Tapi di sini gue nggak mau cuma bahas ini dari sisi anak muda yang pengen pergi. Gue mau ajak teman-teman buat lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Banyak yang bilang ya kenapa nggak bertahan dan cari jalan di sini. Tapi masalahnya bukan sekedar soal peluang, teman-teman. Yang diharapkan orang itu kan sederhana. Hasil kerja keras mereka itu harusnya bisa mereka nikmati kembali, ya alias uang pajak. Nggak cuma sekedar kerja mati-matian tapi tetap kesulitan buat dapat layanan yang seharusnya jadi hak mereka. Di luar negeri misalkan kalau kalian kerja, kalian bayar pajak, tapi semuanya transparan. Kalian duit dipakai buat apa, sistem kerjanya gimana, fasilitas publik juga bagus, dan nggak ada pungutan-pungutan sana-sini. Sementara di Indonesia ya pajak tinggi, tapi masyarakat juga masih aja dililit dengan oknum-oknum yang memeras mereka, apalagi di bidang kesehatan dan pendidikan. Jadi kalau akhirnya banyak yang ngerasa lebih dihargai di luar negeri, ya itu pilihan mereka. Jadi ini bukan sekedar soal mau pergi atau bertahan, teman-teman. Jelas hal ini gimana pemerintah bisa bikin anak mudanya percaya kalau mereka itu punya masa depan di negeri sendiri. Kalau kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan dijamin, ya pasti mereka nggak akan mengeluarkan hashtag kabur aja dulu, nggak sih? Hal yang sangat disayangkan ya adalah jika orang-orang yang keluar negeri ini adalah orang-orang yang punya IQ tinggi, orang-orang cerdas, yang seharusnya bisa dikembangkan dan dikelola buat ningkatin SDM Indonesia juga. Tapi fakta dan realitas sampai sekarang kan teman-teman tahu kan, sudah puluhan atau bahkan ratusan orang, anak-anak muda terutama yang memilih bekerja dan hidup di luar negeri. Nah, kalau menurut kalian gimana teman-teman tentang ini? Coba deh share pendapat, drop komen ya. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, apa saya malah meragukan nasionalisme kalian? Maaf sekali nih, Bapak pejabat yang terhormat. Hari kini, Anda meragukan nasionalisme dari teman-teman yang pindah ke luar negeri. Itu hak Bapak. Tapi yang perlu Bapak ketahui, mereka pindah ke luar negeri, itu terpaksa, Pak. Kalau ditanya sebenarnya mereka nggak ada yang mau, Pak. Mereka terpaksa. Mereka rela hidup jauh dari keluarganya, jauh dari anak istrinya. Itu terpaksa. Karena apa? Karena untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Karena untuk meningkatkan ekonomi keluarganya, meningkatkan sosialnya. Karena di negeri kita, lowongan kerja itu sangatlah terbatas. Apalagi untuk mencari pekerjaan itu syarat-syaratnya sangat sulit. Apalagi mereka dari keluarga yang kurang mampu. Keluarga yang tidak punya koneksi. Cari pekerjaan di Indonesia tidak mudah, Pak. Banyak sekali pengangguran sekarang. Apalagi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak menentu. Sekarang banyak investor yang balik, melarikan diri dari Indonesia, Pak. Mereka semua khawatir, Pak. Terus gimana dengan jaminan kehidupan keluarganya? Jaminan pendidikan anak-anaknya nanti? Mereka terpaksa, Pak. Jadi kalau saya, untuk sekarang, apalagi yang masih muda, hanya tamatan SMA dari keluarga yang kurang mampu. Kalau saya ya, pindah dulu ke luar negeri. Itu himbauan saya. Untuk kuliah tidak punya dana, dari keluarga yang kurang mampu, mereka bisa belajar dari bahasa dari negara lain, mau ke Korea, ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Jepang, Australia. Mereka perlu sedikit belajar bahasa, syarat-syaratnya sedikit, fisiknya, mentalnya, dan mereka bisa mendapatkan gaji yang lebih baik, bahkan ada sisanya. Tapi dia juga tidak lupa dengan nasionalisme mereka, Pak. Mereka keluar negeri bisa berkontribusi terhadap negara kita, Pak. Tidak ada yang rela, Pak. Tidak ada yang rela pergi ke luar negeri. Semua karena terpaksa, Pak. Jangan dengerin Bahlil, Bang. Ora iso. Pejabat yang meragukan rakyatnya, rakyatnya juga halal meragukan pejabatnya. Kalau rakyat suka diingatin sama pejabat buat taat ini, taat itu, buat bayar ini, bayar itu,
rakyat juga berhak buat mengingatkan pejabatnya yang omongannya ramasuk untuk masyarakat. Kalau tadi disuruh jangan dengerin bang, nggak bisa. Kita nggak bisa acuh sama modelan pejabat kayak gini. Acuh dikit, lengah dikit, tiba-tiba main ganti kebijakan. Gimana? Hashtag kabur aja dulu. Lu berpikir gak dampak dari semua itu? Bakal banyak orang-orang pinter, anak-anak muda yang pinter kita bakal kabur ke luar negeri karena melihat bobroknya negara sendiri, tidak mementingkan kesehatan masyarakatnya dengan memangkas anggaran, tidak mementingkan pendidikan di negaranya sendiri dengan memangkas anggaran untuk mengangkat status-status baru dengan dalil efisiensi. Sekarang aja udah ada 4.000 anak muda WNI yang pindah ke warga negaraannya. Dan faktanya memang orang-orang yang pinter di negara kita emang gak kepake. Contohnya anak Dono Warkop aja menjadi ahli nuklir di Swiss. Pertanyaannya kenapa harus di negara orang, maka tidak kepake di negara sendiri. Dan banyak lagi potensi anak bangsa yang tidak dihargai di negara sendiri. Terus gimana mau jadi Indonesia emas? Gak akan ada hal itu. Memang kerja itu bukan soal jasa, tapi keterampilan, keahlian, kemampuan. Tapi faktanya, lu mau ngelamar jadi OB aja, pasti ditanyain ijazah anjing. Lu gak bisa pungkiri itu. Itu semua dimonopoli. Pendidikan itu penting untuk bernegara. Anggaran 20% dari APBD itu kebijakan Pak SBY. Dan naiknya gaji guru menjadi 2 juta, itu juga kebijakan Pak SBY. Tanyaannya, Pak Jokowi ngelakuin apa selama pemerintahan? Gak ngelakuin apa-apa. Untuk bidang pendidikan gak ada. Ditambah lagi pemerintahan Pak Prabowo malah memangkas anggaran pendidik. Kita dipaksa tolol menjadi masyarakat Indonesia. Jadi nggak akan ada Indonesia emas. Halu semua pada tolol. Bukannya introspeksi diri, malah nanyain jiwa nasionalisme anak muda yang ada di Indonesia. Hebat banget. Jika kami tidak punya jiwa nasionalisme kami, ketika kami dapat gajian, kami tidak akan kirim ke Indonesia. Dan kami tidak akan menjadi penyumbang devisa terbesar ke Indonesia. Ingat Pak, banyak anak-anak muda keluar negeri itu karena terpaksa, karena tidak ada lowongan kerja dan gaji yang sepadan dengan pekerjaan di Indonesia. Syarat-syarat yang di luar nalar pun ada. Anak muda dan orang tua yang menghabiskan uang ratusan juta untuk kuliah dan hanya mendapatkan gaji UMR. Bahkan ada yang di bawah UMR. Biarkan mereka anak muda ingin kabur dulu karena merasa di Indonesia itu tidak adil bagi kami yang anak-anak muda. Kami anak-anak muda yang habis ratusan juta untuk kuliah hanya untuk mendapatkan gaji UMR untuk apa? Jadilah pejabat yang bisa menerima kritik dan saran dari masyarakatnya, bukan malah baper. Ya, itulah teman-teman komentar rujakan dari para netizen. Ya, kalau menurut saya sih, ya emang kenyataannya mencari kerja di Indonesia ini sangat susah teman-teman. Lulusan untuk kerja menjadi OB aja itu udah minimal lulusan SMK. Dimana di Indonesia ini banyak juga lulusan yang hanya lulusan SMP gitu loh teman-teman. Itu untuk kerja office boy gitu loh. Belum ada kantor-kantor atau perusahaan-perusahaan yang gajinya hanya UMR, persyaratannya hanya harus S1, S2. Itu udah nggak masuk logika gitu teman-teman. Masih banyak juga perusahaan-perusahaan yang menggaji karyawannya di bawah UMR. Saya setuju tuh dengan negara mana tuh tadi yang memberikan denda pada perusahaan yang menggaji karyawannya di bawah UMR. Tapi tenanglah teman-teman, kita udah melihat tadi di awal video bahwa wakil presiden kita menjanjikan 19 juta lowongan pekerjaan atau lapangan pekerjaan teman-teman. Di Indonesia ini Gen Z 10 juta lebih ini masih pengangguran teman-teman. Ya lunas lah itulah, tertutup kalau memang wakil presiden kita bisa memberikan atau nyata memberikan lowongan pekerjaan 19 juta. Bapaknya aja yang menjanjikan 10 juta lowongan pekerjaan, lapangan pekerjaan mana? Nol hasilnya teman-teman. Apalagi ini Gibran anaknya menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Ya entahlah mau dibawa kemana janji beliau teman-teman. Kita tunggu saja teman-teman realisasinya seperti apa. Oke teman-teman, tuliskan komentar pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral. Assalamualaikum.